senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabarnya? Tetap semangat ya. Pagi ini tadi barusan kita menyaksikan animasi yang sangat-sangat luar biasa dan saya yakin pesan yang bisa kita tangkap adalah gimana caranya kita melindungi anak-anak kita agar terhindar dari pelecehan. Dan apabila ada orang asing yang memaksa anak-anak kita harus kita encourage atau kita dorong untuk bilang tidak mau gitu ya. Karena faktanya banyak sekali kasus pelecehan pada anak-anak dan membuat kita harus terus aktif berkampanye untuk mengingatkan anak-anak Indonesia untuk melindungi diri mereka. Maka dari itu di Makan Cara Luar Biasa kali ini mengambil kesempatan untuk berbagi kepedulian dan cara kreatif untuk mencegah pelecehan seks pada anak. Dan di rumah saya sudah hadir, ada Veve, sahabat saya yang jago dance. Dan juga ada Kak Eca yang berkarya lewat dongeng musik. Gak sekedar mendongeng, Essenza Quranic by Reisi atau Kak Eca ingin agar cerita yang disampaikan bisa menjadi manfaat bagi pendengarnya, khususnya anak-anak. Inilah yang membuat Kak Eca semangat untuk berkampanye lewat dongeng musikal Totelala alias tolak, teriak, lari, dan lapor. 4 kata penting yang harus dipahami anak-anak agar terlindung dari pelecehan seksual. Sepi, sentuh area pribadi, buatku tak enak hati. Dengan menggaungkan Totelala diharapkan anak-anak semakin berani untuk menolak dan melindungi dirinya. Tolak, teriak, lari, dan lapor. Pada suatu pagi, Ali dan Ibu sedang pergi ke taman. Tapi tiba-tiba Ali menghilang. Ali kemana ya? Bu, Ale lagi di balik pohon. Ale sedang apa? Ale sedang buang air kecil. Urinnya keluar dari burungku. Wah, anak Ibu udah semakin mandiri ya. Sudah bisa buang air kecil tanpa bantuan ibu di tempat umum. Wah, Mas Ale, tapi boleh nggak ibu ingatkan sesuatu? Gimana kalau misalnya Mas Ale ingin buang air kecil, jangan ditunda dan gunakan kalimat yang tepat untuk mengungkapkan alat kelamin kita. Kenapa sih Mas Ale mengganti nama alat kelamin menjadi burung? Soalnya Ale malu, Bu. Terus di sekolah teman-teman Ale juga bilang begitu. Teman-teman perempuan Ale juga menggantinya menjadi VJJ. Jadi Mas Ale malu ya? Karena alat kelamin itu area pribadi. Iya, betul. Jadi karena area pribadi, jika Mas Ale ingin buang air kecil, harus di tempat yang tepat, di toilet. Lalu alat kelamin tidak untuk dibuka di tempat umum. Harus kita jaga dan tidak ada yang boleh menyentuh selain diri kita. Apalagi menyakiti diri kita. Jika ada yang mau menyentuh dan menyakiti diri kita, Ali ingat kita harus apa? Harus
tolak, teriak, lari, dan lapor. Totelala. Wah, luar biasa. Sini dong Kak. Terima kasih. Wah, kita ngobrol-ngobrol lagi. Wah, tadi ada ininya ya, akronimnya Totelala. Apa tadi? Tolak, teriak, lari, lapor. Wah, menarik banget ya. Dan pastinya semoga informasi yang tadi, dongeng tadi itu Iya. langsung mengena banget ya, Fe ya? Iya keren banget Kak. Terima Tapi kasih. aku boleh tanya nggak? Apa tuh? Aku penasaran nih, Kakak dapat ide dari cerita dongeng ini dari mana? Inspirasinya sebenarnya dari kejadian-kejadian di masa kecil, ketika aku mengasuh anak-anak aku, dan juga isu-isu sosial sih yang ada dekat di sekitar kita gitu. Ya, karena faktanya banyak banget kasus-kasus pelecehan pada anak gitu terjadi di sekitar kita ya. Makanya tadi langsung, wah dengan pendekatan dongeng itu langsung kita semua jadi, oh iya ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan orang asing menyentuh bagian, khususnya bagian badan ke bawah gitu ya. Pada anak-anak harus berani bilang dan teriak tidak mau gitu. Dan kalau orang itu tetap memaksa harus lari dan lapor. Itu yang kadang-kadang sebagai anak-anak mungkin punya ketakutan ya untuk melaporkan hal-hal buruk yang terjadi pada mereka gitu ya. Mungkin Harusnya juga malu ya kayak. Hah? Mungkin juga malu ya. Dan juga mungkin malu. Makanya orang tua harus bisa melihat nih gerak-gerik anak. Kalau mereka sedih segala macam harus kita tanya-tanya terus kali ya Kak Eca ya. Nah Kak Eca selain dongeng sebenarnya ada cara kreatif apa lagi nih untuk mengingatkan adik-adik atau anak-anak agar terhindar dari pelecehan seksual? Aku lagi campaign menggunakan nyanyian lagu. Jadi kami berkolaborasi dengan suamiku. Kita bikin lagu tentang kekerasan seksual, terus berkolaborasi dengan penulis buku anak Kawati Ideo dan teman-teman dari komunitas dongeng Surabaya. Gitu. Oke. Tapi juga selain lagu, juga ada ini ya, apa permainan-permainan mungkin yang bisa mengedukasi anak-anak agar terhindar dari pelecehan seksual? Wah itu tenang Kak, ini ada teman aku yang lebih ahli soal permainan nih. Beneran? Iya. Dia ngapain nih? Dia bikin permainan yang seru-seru tentang kekerasan seksual. Gimana cara kita bisa menghindari itu? Wah, Feve tertarik gak? Mau dong. Mau ya? Pasti mau. Mau, sahabat di rumah juga mau ya? Mau, oke. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Mike Canda luar biasa. Jadi Kak Mike, ini tuh Cibaku namanya. Cibaku itu permainan untuk pencegahan pelecehan seksual juga. Kak Mike kenapa di tangan? Kenapa boleh di tangan? Karena kayak melindungi, menuntun Oh gitu. iya. Ya kan?